Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ucapan puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Rahman dan Tuhannya Rahim. Dengan limpahan rahmat, nikmat, qudrat dan wafaqah daripada Allah, di siang hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan ini, berkenan kita hadir di rumah Allah, Masjid Agung Taqwa yang kita cintai ini, dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan iman dan Islam tetap Allah teguhkan dalam hati kita. Selawat berangkai salam kita sanjungkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mab'asahu rahmatan lil alamin, uswatun hasanah. Semoga kelak pada hari kiamat syafaat beliau didapatkan. Amin, amin, amin rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Juhur rahimakumullah. Pada suatu ketika Imam Ghazali Hujjatul Islam bertanya pada murid beliau, pada suatu ketika Imam Ghazali Hujjatul Islam bertanya pada murid beliau, "Hai muridku, tahukah Anda apa yang terjauh dari kita? Dan tahukah Anda apa yang terdekat dengan kita?" Sebuah pertanyaan yang tidak sulit menjawab. Kita tahu apa yang jauh dari kita dan apa yang dekat dengan kita. Pertanyaan tidak payah menjawab. Sang murid berlomba-lomba menunjuk tangan, "Saya ya Tuan Guru, saya tahu yang paling jauh gunung itu jauh dari kita." Benar kata Imam Al-Ghazali. Yang lain tunjuk tangan, "Saya wahai Tuan Guru, matahari jauh dari kita." Imam Al-Ghazali mengatakan, "Benar wahai murid." Yang lain tunjuk tangan, "Saya wahai Tuan Guru, lautan jauh dari kita." Benar wahai murid. Tapi sesungguhnya yang paling jauh dari kita bukan gunung, bukan langit, bukan laut, dan segala itu bukan. Yang terjauh dari kita adalah waktu yang telah berlalu. Waktu yang sudah berlalu itu jauh dari kita. Hari dan detik kelahiran tambah jauh, sementara detik kematian tambah dekat. Waktu termenung murid beliau.
karena jawab mereka benar tapi tidak sesungguhnya benar. Ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Di zuhur ini judul kultum kita adalah urgensi atau pentingnya waktu dalam Islam. Pentingnya waktu dalam Islam. Ada 3 macam yang perlu kita berhemat. Siapapun kita, ada 3 macam yang perlu kita berhemat. Apa itu yang 3 macam? Yang pertama, duit, uang. Itu perlu kita berhemat. Rasulullah mengungkapkan, tidak akan pernah orang menjadi susah bagi orang yang mau berhemat. Orang tua-tua kita dulu membuat pepatah, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Kita perlu berhemat masalah uang, masalah duit. Kalau perlu kita buat diri kita orang tidak tahu kita punya uang apa tidak. Orang tidak perlu menduga. Lo lebih jemu orang meresen ke se teridah juga meresen. Bagi diri semana duit, nggak minjam kahing kolu. Kita perlu berhemat dalam masalah uang. Itu pertama. Yang kedua, kita perlu berhemat dalam berbicara. Ulang buai mencerok itu banyak dusta, banyak dosa. Itu rumus. Kayak kita jadi mijuar. Besen kita kirim ke kala, mudah-mudahan berkurang. Tapi dicerok kita ke samping kala, mudah-mudahan bertambah. Tambahin aja cerok teh. Aku bonde matabahan roh sambung tule. Matabahan roh wantuna nadingkeun. Pada malam kelimat ini kita perlu berhemat dalam bicara. Banyak bicara, banyak dusta. Banyak dusta, banyak dosa. Itu jelas, itu rumus. Kita mesti berhemat dalam hal bicara, kita mesti jaga. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya berhemat dalam menggunakan waktu. Kita perlu berhemat. Puasa memang, tapi puasa di depan video kaset. Puasa memang, tapi puasa dengan genggaman HP di tangan. Puasa memang, tapi puasa di meja catur. Waktu terbuang percuma. Kita mesti berhemat. Karena waktu yang sudah pergi tidak pernah didaur ulang. Ma pernah nangis. Engkau ke umur 15 tahun, mana pun umur 17 tahun. Rumusnya tidak ada itu. Itu tidak ada. Dekelai aku begenda, mendak aku bodoh, depo aku rajin belajar. Itu sudah berlalu. Dehimat uklim aku kajimu jadi kalak bayar, itu sudah berlalu. Tidak ada guna. Sesalah dahulu pendapatan setelah kemudian tidak berguna. Waktu perlu digunakan secara baik. Mengapa waktu penting dalam Islam? Mengapa waktu urgensi dalam Islam? Jawabnya ada 3 macam. Yang pertama, waktu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidak bisa kita buat. Itu merupakan anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia secara umum seluruh orang mendapat waktu jatah sehari semalam 24 jam, siapapun orangnya sama. Saya dengan Anda diberi Tuhan waktu 24 jam, sama kita punya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menggunakan waktu 24 jam itu yang berbeda. Bagaimana kita menggunakan itu? Ada orang jam 3 malam dia bangun salat tahajud. Ada orang bangun jam 10 pagi. Jangan ke salat tahajud, salat subuh pun tertinggal. Waktunya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua kita hafal dengan surat Al-Asri. Semua kita hafal itu.
Semua kita hafal. Tinggal lagi dia tinggal dalam hafalan. Hafal dalam kepala tapi lupa dalam tindakan. Ini. Hafal dalam ingatan tapi tidak ikuti dalam perbuatan. Merugi kita. Itu janji Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Orang-orang yang merugi. Cuman coba kita lihat. Orang yang berhasil adalah orang-orang yang menggunakan waktu secara baik. Dan sebaliknya, kalau mau berhasil, kita mesti menggunakan waktu secara baik. Dan orang yang mau menggunakan waktu secara baiklah yang akan berhasil. Itu rumus dan mesti kita ingat. Perlu kita ketahui bahwa kesempatan tidak datang dua kali kepada kita, tidak hanya sekali. Oleh karena itulah, pergunakan waktu secara baik. Umur itu adalah waktu, pergunakan secara baik. Rasulullah mengatakan dua hal yang sering membuat orang terlena dalam hidup ini. Apa itu? Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu yang lapang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.